Oleh karenanya berkaitan dengan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala eh, merupakan sesuatu yang senantiasa kita pupuk, kita pelihara, kita rawat agar dia tumbuh berkembang sehingga tidak ada yang kita cintai kecuali Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tidak ada yang kita cintai kecuali Allah Subhanahu wa taala. Karena coba lihat di sini ya, orang beramal tapi dia benci. Banyak seperti itu. Dia beramal tapi dia benci. Iya. Hanya karena situasi, hanya karena kondisi, hanya karena keadaan, ya sudahlah dia amalkan, tapi hatinya benci. Ya maka ini waliyadzubillah, semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita dari sifat seperti ini. Ya jangan sampai kita melakukan suatu syariat padahal kita membencinya. Waliyadzubillah. Oleh karenanya sekarang kita belajar mencintai Allah Subhanahu wa taala, mencintai apa-apa yang dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Sering kita ingatkan bahwa seorang untuk bisa mencintai Allah Subhanahu wa taala adalah dengan selalu mengingat akan kebaikannya, mengingat akan kebaikan-kebaikan Allah Azza wa Jalla. Artinya kalau kita bisa cinta dengan manusia atau cinta dengan makhluk karena kebaikannya, maka adakah yang lebih baik daripada Allah? Adakah yang lebih banyak pemberiannya ya daripada Allah? Adakah yang lebih perhatian ya, yang lebih memaafkan, yang lebih bersama daripada Allah Azza wa Jalla? Jikalau manusia meninggalkan kita, tetap Allah bersama kita. Jadi kalau manusia benci dengan kita, Allah tetap sayang dengan kita. Allah kasih kita hidayah, Allah kasih kita petunjuk untuk bertobat, untuk beristighfar, padahal kita bersalah, kita berdosa. Ya, maka Allah Subhanahu wa taala mendekat, ya, memberi kita petunjuk untuk bertobat, untuk beristighfar. Maka tidak ada yang paling perhatian dibandingkan Allah Azza wa Jalla. Kita sayang dengan ibu, kita sayang dengan ayah karena jasa-jasa mereka, karena kebaikan-kebaikan mereka. Tapi coba ingat, adakah kebaikan yang mengalahkan kebaikan Allah? Adakah perhatian yang mengalahkan perhatian Allah terhadap kita? Tidak ada artinya dibandingkan kasih sayang ibu, kasih sayang ayah terhadap kita, itu nggak ada artinya. Tapi bersama dengan itu, betapa sayangnya kita kepada ibu, betapa sayangnya kita kepada ayah. Tidak kita cinta kepada Allah Azza wa Jalla, dialah yang paling perhatian dengan kita. Ya, kebaikannya tak terhingga terhadap kita. Tidak kita kenal, tidak kita ingat, tidak kita melihat kebaikan-kebaikan Allah kepada kita. Maka harus kita pupuk, ya, kita kembangkan, ya, kita selalu mengingat kebaikan-kebaikan Allah kepada kita supaya muncul rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sudah cinta kepada Allah Azza wa Jalla, maka kita sholat karena cinta, kita berpuasa karena cinta, kita ta'lim karena cinta, kita melakukan perintah karena cinta, meninggalkan apa yang dilarang karena cinta. Kenapa? Karena cinta kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi ternyata cinta kepada Allah itu merupakan ibadah, dan itu merupakan fondasi agama, itu merupakan dasar dari kekuatan. Karena seorang kalau sudah cinta kepada Allah, maka tidak ada yang berat. Pokoknya pikirannya, sebagaimana yang sering kita ingatkan, pokoknya pikirannya dia rindu dengan yang dia cintai. Pokoknya pikirannya dia ingin jumpa dengan yang dia cintai. Pokoknya pikirannya dia khawatir jangan sampai dia terpisah dan tidak berjumpa dengan yang dia cintai. Ya. Pokoknya pikirannya tidak ada yang dia pikir yang selalu terbayang di pikirannya kecuali yang dia cintai. Demikianlah gambaran cinta. Kalau betul kita cinta hanya kepada Allah Azza wa Jalla, maka tidak ada yang selalu membayangi pikiran kita kecuali Allah. Tidak ada yang buat kita rindu berjumpa dengannya kecuali Allah Azza wa Jalla. Tidak ada yang
mempengaruhi gerak-gerik kita, kesibukan kita, kecuali untuk melakukan apa yang dia cintai. Itulah gambaran tentang cinta kepada Allah Azza wa Jalla. Oleh karenanya kita harus ketahui bahwa dasar dari agama kita dibangun di atas cinta. Bahkan cinta itu sendiri merupakan ibadah. Cinta itu sendiri merupakan ibadah, yaitu ibadah hati. Ya, ibadah hati. Oleh karenanya jangan sampai kita menyerahkan cinta kepada selain Allah, karena cinta merupakan ibadah dan tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Kecuali cinta tabiat, cinta kepada anak, cinta kepada istri, cinta kepada keluarga, tabiat itu pun atas dasar karena Allah Azza wa Jalla. Kalau misalnya mereka melakukan maksiat atau apa gitu, kita nggak boleh senang, nggak boleh ridho, ya, nggak boleh terima. Kita cintanya karena Allah Azza wa Jalla. Ya, maka ini kalau ada seperti ini, maka kita bisa terhindar dari yang kelima tadi itu, yaitu membenci apa yang datang dari Rasulullah SAW walaupun diamalkan. Ya, walaupun diamalkan. Jadi ketika kita cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka semua yang dicintai oleh Allah kita akan cintai. Kita akan cinta nabinya, kita akan cinta agamanya, kita akan cinta kitabnya, kita akan cinta perbuatannya, ketentuannya, karena kita cinta dengan Allah Azza wa Jalla. Ya, kita cinta dengan Allah Azza wa Jalla. Baik. Kemudian yang keenam, as-sadis man istahza bi syai'in min dinir Rasul sallallahu alaihi wasallam au thawabillahi au iqabihi kafar. Siapa yang memperolok-olokkan sesuatu dari agama Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam, atau pahala dari Allah atau siksa Allah, maka dia kafir. Maka dia telah kafir. Coba mengerikan ya, artinya ternyata main-main, ya, bercanda dalam perkara agama, maka ini merupakan bentuk kekufuran walaupun bercanda. Ya, walaupun bercanda, hal-hal yang sifatnya sunnah dia bercanda, ya. Dia bercanda, maka ini hukumnya kekufuran waliyadzubillah. Karena agama kita itu sesuatu yang kita cintai, sesuatu yang kita muliakan, sesuatu yang kita agungkan. Mana mungkin kita mau pakai untuk bercanda? Ya. Kita bersenda gurau dengan agama, sesuatu yang kita junjung tinggi, ya, yang kita siap mati di atasnya. Lantas kita bercanda, kita bermain-main, ya. Disebutkan dalam ayat Al-Quran, ada kisah, ya, di sekelompok, ya, orang di perang Tabuk. Dan mereka adalah kaum muslimin. Ya, ketika mereka di suatu majelis, ya, mereka bilang, kami tidak pernah melihat, ya, seperti qurra kami ini, yaitu orang yang paling dusta lisannya, orang yang paling rakus perutnya, dan orang yang paling penakut ketika ketemu musuh. Maksudnya mereka maksudkan yaitu Nabi dan para sahabat. Bercanda artinya di perang Tabuk, mereka di suatu perkumpulan, mereka bilang-bilangi Nabi, para sahabat, kami nggak pernah lihat orang yang paling rakus perutnya, orang yang paling dusta lisannya, orang yang paling penakut. Tapi di situ ada yang dengar, ada yang masih usia muda dengar, artinya dia rasa aneh. Akhirnya dia laporkan ke Nabi SAW. Belum lagi tiba ke Nabi, belum lagi yang melapor ini tiba ke Nabi, sudah turun ayat mendahului. Ya, langsung turun ayat di surat Taubah ayat 65 hingga 66. Wala in sa'altahum la yaqulunna innama kunna nakhudu wa nal'ab. Kalau kamu tanya, ya, mereka akan bilang kami hanya bersenda gurau dan bermain-main. Kul, bilang wahai Muhammad, ya, ini alasan mereka, bilang kepada mereka,
Abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un, apakah terhadap Allah, ayat-ayatnya, rasulnya kalian jadikan sebagai candaan, kalian bermain-main dengannya? La ta'tadiru, sekarang jangan cari alasan. Pada kafartum ba'da imanikum, kalian telah kafir yang sebelumnya beriman. Ngeri sekali, nggak diterima alasan. Mereka bilang kami hanya main-main, tidak serius, bercanda, ya umur begitu, nggak diterima. Apakah terhadap Allah, ayatnya, rasulnya kalian memperolok-olokkan? La ta'tadiru, la ta'tadiru, jangan cari alasan. Pada kafartum ba'da imanikum, kalian telah kafir yang sebelumnya beriman. Gara-gara bercanda batal Islam. Ya, hati-hati bercanda pada tempatnya. Ya, dalam urusan agama seorang tidak boleh main-main. Ya, agama kita itu dimuliakan. Jangan bilang apa namanya ninja misalnya, ya kan? Ini apa namanya celaan. Kalau serius ini kekufuran, waliyadzubillah. Bercanda pun itu kekufuran, waliyadzubillah. Ya, jenggot misalnya bilangi kambing atau cingkrang dibilang kebanjiran. Kalau terlalu alim juga dibilang mau masuk surga sendirian. Kalimat-kalimat seandainya mereka pun bercanda, ini merupakan kekufuran, waliyadzubillah. Kalau mereka serius itu celaan terhadap agama, lebih kufur lagi. Ya, bercanda saja sudah kekufuran. Hati-hati kita bercanda dengan agama, petik ayat, ya kan? Bilang misalnya apa? Sudahlah, kasih banyak-banyak saja apa namanya? Dosa. Nanti dilempar ke neraka lewat. Ya, lewat dari neraka. Artinya saking banyaknya dosanya. Musibah, waliyadzubillah. Ya, artinya dia la ilaha illallah. Ini termasuk pembatal keislaman. Main-main, senda gurau dengan masalah agama. Ya, ini merupakan pembatal keislaman. Jadi nggak diterima alasan karena bercanda, nggak diterima. Oh kan hatinya tidak, ini kan cuma nggak diterima. Mereka bilang kami hanya main-main, kami hanya bersenda gurau. Kata Allah Azza wa Jalla, la ta'tadiru, jangan cari alasan. Yang dilihat zahirnya. Orang bercanda sudah. Dia bercanda karena perkara agama sudah. Nggak lihat lagi hati. La ta'tadiru, jangan cari alasan. Qad kafartum ba'da imanikum, kalian telah kafir yang sebelumnya beriman. Sebelumnya muslim, tapi gara-gara bercanda dengan perkara agama ini, maka membatalkan Islam. Ya. Tapi itu yang ke-6. Yang ke-7, as-sabi as-sihir. Yang ke-7 yaitu dari pembatal keislaman, yaitu sihir. Ya. Wa minhu, di antara bentuk sihir, as-sarfu wal ataf, yaitu memalingkan dan mendekatkan. Ya. Memalingkan dan mendekatkan. Maksudnya ini berkaitan dengan suami istri. Ada bentuk sihir. Dengan sihir membuat suami istri saling membenci. Di antara bentuk sihir yaitu di antara suami istri yang saling membenci bisa saling mencintai. Ya. Ada sihir as-saraf, ada sihir al-ataf. Faman fa'alahu aw radiya bihi kafar. Maka siapa yang melakukannya, ya, atau dia ridho dengan perbuatan sihir, maka dia telah kafir. Orang sekarang bilang apa? Dukun. Apa? Cinta ditolak, dukun. Nah, cinta ditolak, dukun bertindak. Alhamdulillah. Kekufuran. Ya, kekufuran. Ini apa namanya? Termasuk bentuk sihir. Bagaimana seorang perempuan bisa mencintai yang dia benci atau membenci apa yang dia cintai? Ini termasuk bentuk dari sihir. Ya, siapa yang melakukannya atau ridho dengan perbuatan tersebut, maka dia telah kafir.
Wa dalilu qauluhu ta'ala, adapun dalilnya firman Allah Ta'ala surah Al-Baqarah ayat 102, wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur. Ada dua malaikat yang diutus turun sebagai ujian. Dikatakan dalam ayat, dan tidaklah keduanya mengajarkan sihir sampai mereka ingatkan, innama nahnu fitnatun fala takfur. Sungguhnya kami ini diutus oleh Allah mengajarkan sihir ini, kami ini sebagai ujian, maka janganlah belajar sihir. Tapi ternyata mereka tetap belajar sihir. Maksudnya dikatakan fala takfur, janganlah kalian kufur. Maksudnya apa? Janganlah kalian praktek sihir, belajar sihir, praktek sihir, datang ke dukun. Dikatakan dalam ayat fala takfur, janganlah kalian kufur dengan melakukan sihir. Ya, dengan melakukan sihir. Ya. Dan sihir itu macam-macam. Ada sihir yang hakiki, ada sihir yang takhyili. Ada sihir yang hakiki, maksudnya membuat orang sakit, membuat orang mati, ya kan? Ini sihir yang hakiki, memang nyata dia sakit, ya, nyata dia mati. Ya, biasanya ada buhul-buhul yang diikat, ya, atau ada tulisan-tulisan nama-nama setan atau apalah begitu, ya, mereka ikat di mana, tanam di mana, ya. Ini sihir yang hakiki, artinya memberikan pengaruh bagi yang disihir. Ya, kadang yang disihir itu sakit, bahkan mati, ya, untuk menghilangkan akalnya. Yang kedua itu sihir takhyili, sihir hayalan, artinya seakan-akan nyata demikian, ternyata tidak. Cuma mata, disihir mata, hayalan, seakan-akan berubah, ternyata tidak. Ini seperti sihir-sihir atau tukang sihir Fir'aun. Ketika mereka membuang tali-tali itu, sebenarnya tali nggak berubah jadi ular, enggak. Hanya menyihir mata atau hayalan manusia sehingga tali yang mereka lihat jadi ular. Sementara tongkatnya Nabi Musa itu bukan sihir, memang benar-benar berubah jadi ular. Ya, mereka tongkat Nabi Musa alaihissalam benar-benar menjadi ular. Ya. Makanya disebutkan di surah Thaha ayat 66, yukhayyalu ilaihi min sihrihim annaha tas'a. Dibuat mereka menghayal dari sihirnya bahwa annaha tas'a, bahwa tali-tali itu bagaikan ular yang berjalan, ya. Disebutkan di Al-A'raf ayat 116, wasaharu a'yunan nas, mereka menyihir mata manusia, wastarhabuh, sehingga manusia takut karena ketika mereka lihat sepertinya ular, ya kan? Ternyata itu tali, tetap tali, nggak berubah. Ini namanya sihir takhyili, artinya sihir khayalan. Ya, ada yang hakiki, ada yang takhyili. Baik. Kemudian yang ke-8, mudhaharatu al-musyrikin wa mu'awanatuhum 'alal muslimin. Yang ke-8 dari pembatal keislaman yaitu membantu kaum musyrikin, ya, menolong mereka terhadap kaum muslimin. Ya. Wa dalilu qauluhu ta'ala, dalilnya firman Allah Ta'ala Al-Maidah ayat 51, wa may yatawallahum minkum fa innahu minhum. Siapa yang berloyalitas di antara kalian kepada mereka, maka kalian itu masuk dalam golongan mereka. Innallaha la yahdi al-qauma adh-dhalimin. Sesungguhnya Allah tidak memberi hidayah kepada orang-orang yang zalim. Dalam banyak ayat Allah Jalla wa Ala mengingatkan akan perkara ini, mencintai orang kafir, ya, mencintai orang kafir, mendukung mereka, ya. Saya mencintai karena urusan agamanya,
mendukung perkara agamanya, tidak mempermasalahkan, ini termasuk kekufuran. Ya, tahun baru diramaikan, ya, perayaan-perayaan mereka diucapkan salam, ini bentuk kekufuran, waliyadzubillah. Ya, termasuk ta'awun dalam kekufuran mereka, termasuk pembelaan terhadap kekufuran mereka. Ini termasuk bentuk kekufuran. Allah Azza wa Jalla berfirman di surah Al-Maidah ayat 51, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah jadikan orang-orang Yahudi dan Nasrani sebagai aulia, sebagai wali, orang-orang yang kalian cintai, yang kalian bela, yang kalian support, yang kalian dukung. Itu nggak boleh. Maksudnya dalam hal agama, urusan dunia, urusan bisnis, urusan kerja, nggak ada masalah. Nabi SAW bermuamalah dengan orang-orang Yahudi. Tapi kalau urusan agama, kita cinta karena Allah. Apa yang Allah cintai kita cintai, apa yang Allah benci kita benci, ya kan? Dan Allah benci kekafiran, Allah benci kesyirikan, Allah benci orang kafir, orang musyrik. Maka kita sebagai bukti cinta kepada Allah Azza wa Jalla, kita membenci apa yang dia benci, apa yang dia benci. Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat lain, wa may yatawallahu minkum, dari Al-Maidah ayat 51, ya wa may yatawallahu minkum fa innahu minhum, siapa yang memberikan wala, siapa di antara kalian yang memberikan loyalitas karena agama kepada mereka, maka dia itu bagian dari mereka. Orang yang loyal kepada orang kafir berarti dia masuk golongan orang kafir. Ya, maka hati-hati dalam memberikan dukungan, support, ya, ta'awun, ya, ini termasuk bentuk kekufuran, waliyadzubillah. Ya. Jadi berkaitan misalnya dengan tahun baru, nggak boleh jual kembang api, jual trompet misalnya, ucapkan selamat ini, selamat ini, nggak boleh, karena berkaitan dengan agama, kekufuran. Ya, berkaitan dengan loyalitas, boleh dalam urusan bisnis, urusan dunia, salah, tapi ini urusan agama. Ya, ini termasuk pembatal keislaman. Ya, termasuk pembatal keislaman. Ya. Baik. Kemudian yang ke-9, at-tasi' man i'taqada anna ba'dha an-nasi yas'uhu al-khuruj an syariati Muhammad sallallahu alaihi wasallam kama wasa'a al-khadr al-khuruj an syariati Musa alaihi salam fa huwa kafir. Siapa yang meyakini bahwa sebagian manusia ada kelonggaran baginya untuk keluar dari syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana ada kelonggaran bagi Khidir. Khidir diperselisihkan para ulama, ada yang mengatakan nabi, ada yang mengatakan orang soleh. Sebagaimana yang diberikan kelonggaran kepada Khidir untuk boleh tidak ikut syariat Nabi Musa, dibolehkan baginya untuk tidak mengikuti syariatnya Nabi Musa. Maka siapa yang berkeyakinan demikian, maka dia kafir. Karena Nabi Musa alaihissalam itu diutus kepada kaumnya, ya kan? Bukan diutus kepada Khidir. Sementara Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu diutus kepada siapa? Nabi kita Muhammad itu diutus kepada semua manusia, jin dan manusia. Mau Arab, mau Ajam, mau Yahudi, mau Nasrani, mau Majusi, mau dia ateis, selama dia jin dan manusia, maka Nabi Muhammad diutus kepada semuanya. Kayak disebutkan di surah Al-Anbiya ayat 107, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kami tidak mengutusmu kecuali sebagai rahmat bagi alam semesta. Jadi bagi semuanya. Beda nabi-nabi sebelumnya. Nabi-nabi sebelumnya itu diutus untuk kaumnya saja. Kalau Nabi kita Muhammad itu diutus untuk semuanya, termasuk untuk orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, orang Majusi, semua jin dan manusia.
Disebutkan di surah Saba ayat 28, "Wa ma arsalnaka illa kafatan linnas basyiran wa nadhira." Kami tidak mengutusmu kecuali untuk semua manusia. Untuk semua manusia. Di surah Al-A'raf ayat 158, "Qul ya ayyuhan nas inni rasulullah ilaikum jami'an." Katakan wahai manusia, ya, sesungguhnya saya adalah Rasul Allah kepada kalian semua. Jadi ayat-ayat jelas bahwasanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus untuk semua manusia. Tidak ada satupun yang boleh keluar dari syariat Nabi Muhammad. Tidak ada alasan saya pengikutnya Nabi Musa, pengikutnya Nabi Isa, pengikutnya Nabi. Ketika Nabi Muhammad diutus, maka tidak ada yang boleh diikuti kecuali Nabi Muhammad SAW. Tidak ada keluasan bagi siapa. Makanya kata Nabi SAW, "La yasma'u bi ahadun min hadhihi al-ummah Yahudiyyun wa Nasraniyyun thumma la yu'minu bi illa kana min ashabin nar." Tak satupun dari umat ini, baik dia orang Yahudi, orang Nasrani, dia tidak mau mendengar dan tidak mau beriman dengan apa yang saya bawa kecuali menjadi penduduk neraka. Maksudnya kafir. Karena sebagian muslim meyakini sampai pada tingkatan tertentu sudah bisa tidak sholat, sudah bisa tidak melakukan kewajiban, sudah bisa minum balok misalnya, melakukan yang dilarang, karena dia tingkatannya sudah tingkatan hakikat, ma'rifat, adapun kalian masih syariat. Ini kekufuran waliyadzubillah. Merasa sudah bisa keluar dari syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini bentuk kekufuran. Ya. Ini merupakan bentuk kekufuran. Ya, jadi juga termasuk bentuk kekufuran, yaitu meyakini bahwa semua agama benar, semua agama itu sama. Jawabannya tidak ada pilihan. Setelah Nabi Muhammad diutus, tidak ada pilihan bagi manusia kecuali mengikuti Nabi Muhammad. Orang-orang Yahudi kalau mereka mengikuti Nabi Musa di zaman Nabi Musa, mengamalkan Taurat, mereka muslim. Orang-orang Nasrani mengikuti Nabi Isa di zaman Nabi Isa, mengamalkan Injil, mereka muslim. Tapi sekarang di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan beliau itu menghapus agama sebelumnya, kitab sebelumnya, rasul sebelumnya. Maka tidak ada yang berlaku kecuali apa yang dibawa Nabi Muhammad SAW. Dan beliau merupakan Nabi penutup, rasul penutup. Jadi tidak mungkin lagi ada keluasan bagi manusia memilih yang lain. Ya. Jadi salah orang yang mengatakan bahwa semua agama itu benar. Lihat, setelah Nabi Muhammad diutus tidak ada yang benar kecuali agama yang dibawa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian yang terakhir, yang ke-10 ya. Al-ashiru al-i'rad an dinillahi ta'ala la yata'allamuhu wa la ya'malu bihi. Yang ke-10 yaitu berpaling dari agama Allah Ta'ala. Ingat, hati-hati, termasuk bentuk kekufuran, yaitu berpaling dari agama Allah Ta'ala, tidak mau mempelajarinya dan tidak mau mengamalkan, cuek dengan agama, sibuk dengan dunia, tidak ada perhatian, tidak belajar, tidak beramal, ya, berpaling dari agama Allah Ta'ala, tidak mempelajarinya dan tidak mengamalkannya. Ya. Adapun dalilnya firman Allah Ta'ala surah As-Sajdah ayat 22, "Wa man adlamu mimman dzukira bi ayati rabbih tsumma a'rada 'anha." Dan adakah orang yang lebih zalim dibandingkan orang yang disebut ayat-ayat Tuhannya kemudian dia berpaling darinya? Tidak ada tanda yang menunjukkan akan Allah kecuali ilmu. Itu yang paling menunjukkan tentang Allah. Dia berpaling darinya. Ya. Wala farqa fi jami' hadhihi an-nawaqid. Dan tidak ada perbedaan dari semua pembatal Islam ini, 10 pembatal, bainal hazil wal jad, bagi orang yang bercanda, main-main atau yang serius, sama saja. Tidak ada bedanya. Ya. Wa al-khaif, dan orang yang takut, illa al-mukrah, kecuali orang yang dipaksa.
ya, orang yang dipaksa melakukan bentuk kekufuran, ya, maka hatinya tetap tenang, tapi karena kondisi terpaksa, ya, tapi dia tidak ridho dengan hatinya, dia ingkari dengan hatinya, maka ini tidak menjadi kafir. Wa kulluha min a'dha'i ma yakunu khataran, dan semuanya termasuk perkara semuanya termasuk yang sangat besar bahayanya. Wa min aktsari ma yakunu wuqu'an fayanbaghi lil muslim ay yahdharaha wa yakhafa minha ala nafsihi. Ini termasuk hal yang sering terjadi, yang sepantasnya seorang muslim untuk waspada dan takut darinya, ya, akan menimpa dirinya, berpaling dari agama Allah Azza wa Jalla. A'udzubillah min mujibati ghadabihi wa alimi iqabihi. Kita berlindung kepada Allah Azza wa Jalla dari apa-apa yang mendatangkan marahnya dan siksanya yang pedih. Wa sallallahu ala khairi khalqihi Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Dan salawat Allah atas makhluk terbaik Muhammad, keluarganya, sahabatnya, wasallam. Ya. Tapi alhamdulillah dengan ini selesai dari 10 pembatal keislaman. Ya, 10 pembatal keislaman. Jadi yang 5 yang terakhir yang kita baca, atau 6 ya. 6 yang pertama adalah membenci apa yang dibawa oleh Rasul, walaupun diamalkan tapi hatinya benci, ini termasuk kekufuran. Yang keenam, memperolok-olokkan agama Allah. Yang ketujuh, yang ketiga sihir. Yang yang pertama membenci, yang kedua memperolok-olokkan, yang ketiga sihir, yang keempat menolong orang-orang kafir, yang kelima meyakini boleh keluar dari agama yang dibawa Nabi kita Muhammad SAW, yang keenam berpaling dari agama Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan bentuk kekufuran waliyadzubillah. Dengan ini kita sudah selesai dari nawaqidul Islam, pembatal keislaman, dan insyaallah taala kita pertemuan berikutnya kita akan masuk di buku yang ke-4 ya, itu namanya Kitab At-Tauhid. Kitab Tauhid. Ya, Kitab Tauhid berisi sekitar 66 bab atau 67 bab, menjelaskan tentang tauhid dari akarnya sampai rantingnya. Ya. Selesai kitab tauhid, baru masuk di kitab Kasyfu Asy-Syubhat. Ya. Semuanya adalah karya Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Sekiranya demikian, subhanallahi bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.